Shalom teman-teman. Saya bersyukur karena kita masih bisa ada sampai saat ini dan kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan karena kami masih bisa ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan atas kemenangan demi kemenangan yang Kau telah berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Dan sekarang kami ingin lebih lagi memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan dan mari kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Jadikan ku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku
segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Kasih-Mu garam dan terang-Mu melalui tutur kata dan perbuatan. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, di setiap langkahku, di setiap langkahku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa, terpujilah nama-Mu saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan bersekutu dengan firman-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap kami, seluruh adik-adik teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Kuasa Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memberikan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk bersekutu dengan firman-Mu, maka kuasa Roh-Mu bekerja sepenuhnya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap Tuhan bersekutu dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman Petra Teens. Saya percaya bahwa pada saat ini kalau kita masih bisa ada, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, semua karena kasih Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan pastinya. Itu sebabnya kita tetap harus mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu menjadi terang. Puji nama Tuhan, kita langsung membuka firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Saya bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut
saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu menjadi terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagaimana anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan dan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjanganlah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang-orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah kepada yang lain kepada seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan sebab dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, pembacaan ini agak panjang. Ya, tetapi kita belajar bersama-sama, ada banyak hal yang kita bisa ambil lewat kebenaran firman Tuhan ini, di mana mengajarkan kita menjadi anak-anak terang yang radikal, yang luar biasa. Di saat yang dalam kesusahan seperti ini mungkin kita berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi terang, apa yang harus saya lakukan. Ya, justru kalau kita menyadari bahwa dalam situasi-situasi yang seperti inilah kehidupan kita, karena situasi yang sangat gelap sebenarnya, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, justru kita sebagai anak-anak terang, kita menyadari bahwa terang Tuhan ada dalam kehidupan saya harus muncul. Ya, karena dikatakan di dalam Matius, firman Tuhan berkata di dalam Matius 5, saya bukakan lagi. Matius 5 tentang Matius 5 ayatnya yang ke 13, 16, ayatnya yang ke 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, jadi dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang tidak enak, ya, di mana kita harus mungkin mau khawatir, kecewa atau mengeluh dan sebagainya. Justru saat itulah firman Tuhan datang kepada kita bahwa terang itu bukan ditaruh di bawahnya tempat tidur atau di bawahnya meja. Ya, tetapi terang itu, lampu itu harus ditaruh di atas tempat ketinggian supaya bisa menerangi seluruh kegelapan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau belajar bahwa di dalam situasi yang gelap saya mau menjadi terang. Mungkin lewat media sosial kita bisa memberikan kata-kata semangat bagi teman-teman kita. Terus kita bisa memberikan perhatian kepada teman-teman kita. Ya, bukan malah membuat status-status mengeluh, status marah-marah atau lain sebagainya. Ya, tetapi kita belajar bersama-sama bahwa terang yang ada pada saya mau bagikan kepada dunia ini yang masih gelap. Ya, dalam situasi yang gelap saya mau menjadi terang, saya mau bersemangat.
Ya, tentunya kita tidak bisa menjadi terang kalau kita belum memiliki terang. Nah, terang itu adalah firman Tuhan, pelita itu adalah firman Tuhan. Ya, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa berjalan menerangi orang lain kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, kita tidak memiliki terang, ya kita tidak bisa berjalan dalam terang. Kita memiliki terang itu, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan, supaya kita bisa menerangi orang lain. Kita memiliki firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Kita renungkan firman itu siang dan malam. Sehingga firman itu membuat kita menjadi semangat, menjadi kuat, menjadi bersuka cita. Dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Karena terang itu sudah ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi kita bisa membagikannya ketika terang itu sudah ada. Ya, puji nama Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi yang gelap, bagaimana cara kita mau menjadi berkat? Ya, kita harus belajar melekat dengan Tuhan. Ya, belajar melekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi berkat. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, bagaimana caranya menjadi terang dalam situasi yang gelap? Ya, dalam situasi yang gelap, kita belajar mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dalam keadaan yang situasi yang tidak baik, situasinya buruk. Kita belajar mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur karena masih banyak hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Ya, kita masih sehat, kita masih bernapas, keluarga kita masih ada, terus kita masih bisa makan, terus kita masih bisa melakukan aktivitas di rumah, masih bisa belajar, masih bisa ibadah online. Banyak hal yang perlu kita syukuri daripada kita mengeluh. Ya, jadi bagaimana cara kita menjadi terang? Belajar terus mengucap syukur setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan saat lagi banyak uang, bukan saat lagi dapat hadiah, bukan saat lagi ketika ulang tahun, bukan saat lagi happy-happy kita mengucap syukur, tetapi justru dalam segala hal kita mau belajar mengucap syukur. Itu tanda adalah anak-anak terang. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi terang dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang buruk? Bagaimana caranya? Kalau tadi kita belajar mengucap syukur setiap hari. Di dalam Galatia 6 ayat ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi bukan hanya kita memikirkan diri kita sendiri saat kita dalam situasi yang buruk, saat dalam situasi yang tidak baik. Banyak hal yang kita harus menyadari bahwa masih banyak orang yang lebih butuh pertolongan dibandingkan saya. Masih banyak orang yang butuh untuk dibantu. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan cemu-cemu untuk berbuat baik. Lakukan hal yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa punyai kita berikan kepada orang yang tidak memiliki. Ya, kita berikan apa yang kita bisa miliki. Mungkin kita tidak bisa bertemu, belikan dia kuota. Ya, kalau kau memiliki berkat lebih, belikan kuota temanmu untuk dia bisa ibadah online. Wow, itu luar biasa. Kalau mungkin kau dikasih berkat papa mamamu lebih, belajarlah melakukan kebaikan buat orang lain supaya orang lain juga bisa menikmati kebaikan Tuhan. Ya, jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena suatu saat kita akan menuai. Karena tidak selamanya kita berada di atas. Ada waktunya kita, Tuhan izinkan kita berada dalam masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, dan kita pasti butuh pertolongan. Itu sebabnya jangan cemu-cemu berbuat baik. Apa yang kita bisa punya bagikan. Kau punya makanan lebih dan kau lihat mungkin ada yang belum makan seharian di pinggir jalan di depan rumahmu, mungkin tukang beca atau siapapun itu, berikan. Kau masih bisa memiliki makanan lebih, berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi jangan pernah, bukan berarti nanti setelah kita terlalu kaya, terlalu banyak berkata, baru kita bisa berbagi.
Apapun yang kita bisa miliki, apapun yang ada pada kita, kita berikan. Jangan cuma-cuma berbuat baik dan lakukan yang terbaik. Doakan, mungkin kalau kita tidak memiliki lebih yang bisa kita bagikan ke orang lain, mungkin kita bisa mendoakan. Kita bisa mendoakan teman kita bisa mendoakan kota kita, bangsa kita, atau kita bisa mendoakan situasi yang teman kita sedang hadapi, atau apapun itu yang bisa kita lakukan. Ya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Ya, di dalam situasi yang gelap, mari jangan cuma-cuma berbuat baik, tetapi mari kita lakukan yang terbaik. Itu tandanya kita menjadi terang, bukan hanya untuk diri kita saja yang kita pikirkan, tetapi kita belajar memikirkan kebutuhan orang lain juga, supaya mereka melihat Kristus di dalam kita, supaya mereka juga memiliki terang itu, dan mereka akan memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya menjadi terang di tengah-tengah kegelapan ini? Di dalam ayatnya yang ke Efesus 5 tadi, ayatnya yang ke-15 dan 16, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita bisa melihat situasi yang sedang terjadi dan kita bisa mempersiapkan diri kita. Ya, karena kita memang tidak pernah tahu kapan kita berakhir di dunia ini, kapan kita hari esok bagaimana tentang kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi untuk masa depan kita, untuk kedepannya. Ya, dan kalau kita mau melihat kembali kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa dalam masa-masa kesukaran menjelang kedatangan Tuhan, untuk kedua kalinya datang ke dunia ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa akan banyak kesusahan-kesusahan terjadi. Ya, itu sebabnya kita mau lewat kesusahan, lewat masalah-masalah yang sedang terjadi. Ya, mungkin Tuhan izinkan pandemi terjadi melanda seluruh dunia. Kita bisa memetik semuanya bahwa tujuan dari semuanya mungkin supaya saya lebih mendekat kepada Tuhan, supaya saya tidak membanggakan diri lagi, supaya Tuhan yang saya akui dalam hidupku, supaya saya benar-benar mau kembali kepada Tuhan, supaya saya benar-benar mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih. Segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi, hanya satu tujuannya, Tuhan mau kita berbalik untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ya, karena dikatakan janganlah kamu hidup seperti orang bebal, seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa setiap firman Tuhan yang sudah datang, bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Akan banyak masalah-masalah yang akan terjadi. Ya, itu sebabnya kita mau mempersiapkan hidup kita. Dikatakan jadilah arif. Dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kalau kita tidak mempergunakan waktu kita untuk melekat dengan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, untuk mencari terang, untuk mencari perkenanannya Tuhan, maka ketika waktunya tiba, kita mungkin bisa ketinggalan. Kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal masalah-masalah yang pahit. Tetapi kita mau mempergunakan waktu kita, cari Tuhan sungguh-sungguh. Di rumah jangan hanya pakai 5 jam, 10 jam main game. Tetapi kalau kau berikan itu untuk Tuhan, wow, betapa dahsyatnya. 1 jam, 2 jam saja kau berikan untuk Tuhan, itu kau sudah merasa wah leganya. Apalagi kalau sudah setiap saat kau berikan waktumu untuk Tuhan, daripada 10 jam, 6 jam main game, habiskan kuota terus ibadah online. Kita tidak bisa gara-gara habis kuota main game. Kita mau belajar melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti orang bebal, orang yang ditegur terus, tidak pernah berubah, bebal. Ya, jangan pura-pura bodoh, tidak tahu apa-apa situasi yang sedang terjadi. Bahwa ini saatnya saya mendekat kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan datang, saya bisa siap. Saya bisa mengangkat tangan sama Tuhan. Tetapi pergunakan waktumu.
Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kejar Tuhan dalam hidupmu, di dalam masa mudamu. Kejar Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan yang kekal. Karena Tuhanlah jawaban atas segalanya. Ya, itu sebabnya menjadi terang. Mungkin kita berpikir tanpa Tuhan, memang ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi terang. Itu sebabnya kita butuh terang. Kita butuh pribadinya Tuhan dalam hidup kita, untuk kita terus menjadi berkat bagi semua orang. Ya, untuk kita terus mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau berikan hati kita, hidup kita sama Tuhan setiap hari dipulihkan. Karena kita tidak bisa menjadi terang kalau hati kita tidak dipulihkan. Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita masih menyimpan hal-hal yang gelap dalam hidup kita. Kita lepaskan semua hal-hal yang gelap dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, bagi orang lain. Dan kita butuh Tuhan. Semuanya kita, semua adik-adik, semua teman-teman yang ada di rumah, kita butuh Tuhan saat-saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan lebih sungguh dan lebih sungguh. Dan kita mau berikan hati kita, Tuhan pulihkan saya setiap hari. Pulihkan, perbaharui saya setiap hari. Bentuk saya setiap hari menjadi bencana yang indah. Supaya saya bisa memberikan yang terbaik. Supaya saya bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Hati kami Tuhan, nih hidup kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu.
sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, serahkan emasnya bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, selalu menelan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh Yesus Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi alatmu, Jesus. Ya Allah, mencari bencanamu, ku sepertimu, Yesus. Ini hidup kami Bapa. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Kami butuh Engkau terang sejati dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu setiap hari Tuhan, menuntun kami di dunia yang gelap ini. Kami hanya butuh firman-Mu, pribadi-Mu menuntun kami. Kami tidak butuh yang lain Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segalanya. Ketika kami memiliki firman-Mu, maka kami akan diberkati di dalam nama Yesus. Ketika kami melakukan apa yang Kau mau, apa yang Kau berkenan dalam hidup kami Tuhan, ajari kami untuk mencari perkenanan-Mu, menyenangkan hati-Mu setiap hari dalam hidup kami, setiap saat dimanapun kami berada. Mungkin di sekolah, dimanapun, di rumah kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama kami. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami serahkan semuanya untuk hormat kuasa kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Turunlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tinggal menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang mengejar Tuhan dengan sungguh. Dan sama-sama kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.